Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suem Mekanik. Sekarang saya akan berbagi tentang bagaimana kondisi keadaan mesin Vega ZR ini. Jadi ketika Vega ZR ini slip di koplingnya, itu bukan berarti kampas kopling ya. Bukan cuman faktor daripada kampas kopling. Dan apabila kampas ganda itu kosong, itu bisa mengakibatkan tarikan kurang ya, loyo. Dari mulai gigi 1 sampai gigi 2, gigi 3 itu loyo. Itu ciri-ciri khas daripada kampas ganda habis ya. Jadi ketika kita mengganti kampas ganda, kita perhatikan dulu di bagian loncengnya ya. Kalau loncengnya sudah seperti ini, walaupun diganti kampas ganda yang ori pun nggak akan narik ya, nggak akan berubah tarikannya. Jadi bagaimana caranya? Ini jalan satu-satunya diganti ya. Kalau dibubut, dilas, dibubut itu banyak modalnya dan lama waktunya ya. Yang kedua, di bagian kampas kopling ya. Kampas kopling ini baru punya orang ini, baru diganti tapi selip ya. Ketika di engkol starternya itu selip, seolah-olah motor ini ngopling ya. Jadi penyakitnya itu, permasalahannya timbul daripada penekan rumah koplingnya yang ini. Jadi bagaimana caranya supaya ini kita nggak belikan yang baru? Jadi seperti ini ya. Ini kampas kopling ini kedudukannya seperti ini ya. Nah ini ya. Jadi kita perhatikan di ini, permasalahannya yang timbul di bagian penekan kopling ininya ya, diperhatikan. Nah, rumah kopling yang bagian sini ya. Nah, kedudukan kampasnya ini ya. Jadi rumah kopling ini sudah termakan ya. Ketika kita mengubah kampas kopling, kita perhatikan kalau di sini sudah cekung ya. Jadi diusahakan ini harus rata. Karena dasar awalnya rumah kopling ini rata sama dengan yang di tengah ya. Kalau ini sudah nampak ya. Ini sudah cekung ya ini. Jadi walaupun diganti kampasnya yang baru, yang ori, dia tidak akan menimbulkan tarikan yang pakem. Karena kampas kopling dia tidak bisa menempel dengan kuat. Karena modalnya daripada motor Vega ZR ini ditekan oleh plat ini ya. Nah, jadi kekuatan plat beda dengan kekuatan per kopling ya. Kalau per kopling Vega R Neo itu 4 biji ya, kan kekuatannya beda, dia ditekan dengan baut. Kalau ini hanya kekuatan per ya, plat. Jadi cara mengakalkan membuang parit ini, kita bermodal cutter ya, supaya nggak banyak modalnya. Jadi dialas dulu seperti ini, dicarikan tempat yang rata. Karena saya nggak ada cutter ya, dan keadaan kondisinya sekarang hujan Kalimantan Barat ini ya, cuacanya sangat luar biasa. Ini hujannya sudah 1,5 jam. Jadi kampung sebelah sudah mulai banjir ya. Dan seperti ini ya, saya modal gunting. Karena ini keadaan kondisinya hujan, mau beli cutter pun jauh ya dari toko. Jadi diusahakan yang ini, parit ini, kita diusahakan rata ya, sama dengan yang di tengah. Jadi caranya kita kikis aja. Kalau dibawa ke tukang bubut, waduh modalnya. Kalau ini mau bubut ini tidak-tidaknya 50 ribuan ya, atau 30 ribu. Tapi dengan modal gunting ini
kita bisa meminimalisir dana kita ya. Diusahakan sampai rata ya. Kalau bagian dalam ini nggak masalah walau menimbulkan cekung ya. Jadi kita buang bagian tepinya saja supaya dia nggak ketemu antara rumah satu dengan yang lainnya. Diusahakan rata dengan yang dasarnya ya. Jadi ini untuk memperpendek waktu, jadi saya lewati aja ya. Ya, teruskan ya. Jadi seperti ini. Ini bagian depan ya. Di bagian belakang kalau dia sudah cekung seperti ini, diusahakan di tepi luarnya itu dibuang juga. Mengapa yang di dalam nggak dibuang, Bang? Kalau di dalam dibuang itu saya rasa nggak ada pengaruh ya, karena kampas koplingnya itu full. Kalau di depan itu berjarak ya, jaraknya untuk ini. Jadi yang termakan ini oleh jarak kampas kopling. Jadi supaya kampas kopling itu memang betul-betul pakem ya, penekanan dari plat koplingnya itu. Jadi kalau kampas ganda itu ciri-cirinya dia berteran ya, gigi satu berteran, tidak ada tenaga. Kalau ciri-ciri kampas kopling itu sudah habis, dia selip, ngaung ya. Seperti bagaimana motor kopling ditarik koplingnya ya, ngaung ya ketika dikejut itu. Dan kejutan motor itu tidak akan ngejut, selip terus dia kopling. Kata bahasa gaulnya selip ya. Ya ini saya memberi tutorial ini bagi junior-junior saja. Yang senior itu udah nggak bisa dikasih bayangan seperti ini ya, sudah di luar kepala ya. Jadi diusahakan sampai rata ya di sini ya. Nah ini kan nampak ini. Jadi asal awalnya dia rata. Nah ini sudah termakan. Kalau ada duit ya lebih baiknya diganti ya. Nah, lebih enaknya. Ini udah termakan ini, udah selip lama faktor ininya. Dia udah ngantam ke bagian rumahnya itu ya. Contoh seperti inilah. Mana kampasnya tadi ya. Jadi kampas kopling itu ini full ya. Ya posisinya seperti ini. Kalau yang di belakang nggak berpengaruh ya. Kalau di luar dia ngantamnya ke ini, ke ininya ya, ke ini nih. Dia ngantam. Jadi dia nggak sempat menghabiskan kampas kopling ini, dia ngantam. Pengaruhnya selip. Setelah dikikis seperti ini, diusahakan ya diamplas supaya nggak cepat habis kampasnya ya. Ketika kita main masukkan gigi itu, ini dia ngantam. Diusahakan kalau menggosoknya ini dihitung. Kalau di sini sampai 7 kali, pindah lagi 7 kali ya, supaya rata, sama rata ya. Dihitung, gosoknya dihitung. Kalau pakai gosok, kalau pakai cutter itu saya hantamkan dengan yang tajamannya ya, karena cutter itu tajam ya. Tapi pakai cutter yang bagus. Ini ya, udah mulai merata ya. Udah mulai merata. Jadi ini motor sudah lama sekali ini. Jadi
untuk memastikan ratanya pakai perasaan aja ya. Nah ini udah rata ya. Intinya cekungan ini nggak ngantam ke ini ya, ke bibir kampas kopling ya, karena ini bagian luarnya, bagian luar ininya ya. Nah, jadi seperti ini. Ketika ini berparit, cekung ya, dia kampasnya akan gantung. Kampas yang hitam ini akan gantung, dia nggak pakem ke ini, ke yang rata ini ya. Nah, jadi diusahakan tepinya ini dibuang ya, gantungnya tertahan gini. Kalau di belakang dia nggak ada yang nahan, ini nggak ada yang nahan ya, ini pol. Nah, jadi yang nempel itu yang ini. Nah, ini perhatikan. Nah, ini. Nah, jadi kalau di sini ini ada cekungannya, ada bibirnya, ya otomatis dia nggak pakem, nggak bisa ditekan ya. Nah, jadi nggak ada tarikan, motor selalu selip, nggak akan sembuh. Walau ganti kampas pun paling sebentar saja itu kampasnya, sudah nggak bisa dimanfaatin lagi. Ya bagi yang nonton, subscriber yang belum subscribe silahkan subscribe kalau merasa ini bermanfaat ya. Jadi mohon maaf kalau ada kekurangannya di sini tentang penjelasan saya, karena tempatnya manusia itu salah dan lupa ya, tempatnya salah dan dosa. Jadi saya minta maaf lah kalau ada kekurangan di sini. Ya kalau merasa ini bermanfaat, di like, di subscribe, di share ya. Nah, supaya saya lebih giat lagi untuk membuatkan konten-konten selanjutnya. Jadi ini untuk meminimalisir dana ya, karena ini masih masa-masa pandemi ya. Untuk makan saja sudah kesusahan. Nah, modalnya gunting aja dan cutter ya. Saya cukup ini, sudah, saya rasa ini sudah cukup ya. Sudah tidak akan ngantam lagi. Nah ini udah rata ya, tinggal pengamplasan ya. Lebih halus, lebih efektif pakemannya ya. Oke. Jadi untuk penjelasan daripada motor ini ya seperti itu ya. Ini saya udah ganti loncengnya ya. Ini lonceng namanya ya. Nah ini loncengnya. Kalau lonceng ini yang biasa murah-murah saja, paling 100 lebih ya. Tapi kalau yang ini nih sama ya. Ini kurang tahu saya harganya. Jadi ini intinya motor ini udah engkolannya selip, suka ngeset ya, selip gitu engkolannya. Itu dua faktor. Antara kampasnya tadi karena nggak pakem itu bisa ngelos engkolannya ini ya. Yang kedua, faktor kedua yaitu di pelor ini. Kalau pelor ini kalau rumahnya sudah cekung seperti ini, ada bekas termakan ya di sini. Nah ini nih ya. Nah ini kelihatan ini termakan rumah pelor nih, maka dia akan selip juga seperti itu sama. Biasanya kosong sekali ya. Jadi itulah yang dapat saya bagikan tentang motor Vega ZR ini ya, Vega ZR. Dan jangan lupa Vega ZR ini kalau beli loncengnya dihitung mata ininya ya, ada yang 21 dengan 24 kalau nggak salah ya. Jadi dihitung dulu ya giginya. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.